Kita tawasul dan tabaruk juga kirim Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah tiada. Kita mohon pada Allah mereka semua sudah ditempatkan di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua siksa dan azab kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ila hadina mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syahina wa habibina wa mursina wa bina muhasirina wa mu'min bin sama wa fa'ala ma sifat abitan dan jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم abina wa umina wa jadina wa jadina khususon. Maka ini disebutkan nama-nama keluarga kita yang telah tiada khususon. Ila ruhi Ibu Iyah Munirah binti Rausin, ila ruhi Bapak Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, ila ruhi Ibu Siti Rupaya binti Ahmad Hadi, ila ruhi Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, ila ruhi Ibu Yani Adawi binti Abdul Ghani, ila ruhi Bapak Al-Latif bin Abdul Ghani, ila ruhi Bapak Mujiono bin Abdillah, ila ruhi Bapak Mujiono bin Qasara bin Muhammad Syamsu, kita ruhi Bapak Joko Widodo bin Subadan, ila ruhi Bapak Ismail bin Ghazali, ila ruhi Adi Bawah Samudra bin Januarno, ila ruhi Ibu Istana bin binti Adi Sumana, ila Bapak Fatur Rahman Sulaiman bin Sulaiman Fandi, ila ruhi Bapak Ahmad bin Nabi juga Sulaiman Sunarto yang wakil Bapak Suliyo Sumaso, ila ruhi Bapak Maria Sunasa Permana bin Hayan Kudiya Tadi, ila ruhi Bapak Malis bin Asa, ila Yudi Mahmudin bin Hayan Yunus, ila ruhi Salam, ila ruhi Abdul Salam bin Jabal Qadir, ila Mas bin Hawa, ila ruhi Jabal bin Dia bin Muhammad Yusuf, ila ruhi Ca'umiko, ila ruhi Tingajun bin Ahjas Kadat, ila ruhi Tansadin Putih bin Bapak Dunia Kalian, ila ruhi Ahmad Farid bin Haji Abdul Mansuri, ila ruhi Ahjas Kadat bin Abdul Ghazali, ila ruhi Bapak Sihabul bin Sadikin, ila ruhi Muhammad Sadiq Joinen bin Aib bin Sadiqo, ila ruhi Muhammad Yahud Qasim bin Islam, ila ruhi Amun bin Haji Abbas Albini, ila ruhi Bapak Madrajah bin Murjani, ila ruhi Bapak Tony bin Muhammad Doh, ila ruhi Sumirat bin Tatang, ila ruhi Ibu Nina bin Syafir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam masjid itu Haji Abdul Rahim bin Abdul Mani dan Ketua DKM Masjid Rukaya Haji Ahmad Abdul Mani, dan kita sehat afiat diluaskan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Semua. Kita doakan saudara kita yang di Gaza, Palestina, Suriah, Iran, dan juga khususnya Indonesia. Mudah-mudahan segera diberikan kemenangan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan jamaah yang hadir maupun yang hadir. Semoga Allah berikan sehat, afiat, qabul hajat niatnya, dan diberikan anak-anak yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat, qabul semua hajat niatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جد نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة والأسد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه سلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي وصى بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ورد عن الصحابة يا ربي ورد عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ورضى عن المساجد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي اغفر لكل مذنب يا ربي فتح فرجنا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بارك لنا الجود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطفال الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك أهلا يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أهلا يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على الشفاع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطهر الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت مرتجى يا مسيحا إصفانا يا خير لنا أنت مرتجى يا مسيحا إصفانا يا خير يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اغفر بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول اغفر بما رجعت يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واستمع الفتح والوصول كل رجعنا بكل خير واستمع الفتح والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يزيد الوجود ما غاب عيسي ولا وجود لولاك يا زينة الوجود ما غاب عيسي ولا وجود ولا ترمنا بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترمنا بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوا عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه صدق الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على اليسير حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على اليسير حبيب الله توسلنا باسمه وبالهدي رسول الله توسلنا باسمه وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله
Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salim min al-afati wan niqman. Ilahi salim min al-afati wan niqman. Wa min amin wa min al-qurban bi'adir badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi وذو فضل وذو عطف إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من قربة تخفي بأهل البدر يا الله. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalli ala nabiyil bil'adi wala hasri. Wassalli ala nabiyil bil'adi wala hasri. Wa ali sadatin qurri bi'ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنوارا من فهره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استدى بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه بدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyarakat qulubni hajar di wujudi Mustafa Ahmad wali ahli kauni unsu wa rapat jajan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya nasani wazarun dunia wastani'u bijamali waqafir husni tafawwal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Musabirin laisa yanfa'u al-suti jama'an sabaran muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Fariwabi kullu amin maraban maraban jalaya surahul al maraban 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 ya nurul ainin maraban 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 jadat husaini maraban maraban wujudin maraban maraban al-Mustafa hari Muhammad maraban
مرحبا يا رسول الله أهلا بك النبي فنسعد وبجاهي يا إلهي تبوى بلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قل لنا جاء سبيل قلبي نصعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أصفى رسلي محمد والسلام مستمر كل حين تزايد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والصلاة الله تغشى أسرافنا رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا إرساليات الوداع وجب شكر علينا ما دعا مرحبا يا مرحبا يا نور القائم مرحبا حسيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور مرحبا حسيني مرحبا مرحبا صلى الله
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaihi. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amin. Rabbi faj'al mustaba'an, amin. Amin. Wabina memaksanya min Allah disabi. Amin. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, amin. Ubril arwah minna, amin. Amin. Walumin mautara anna min salati wa salami, amin. Sallallahu ala Muhammad, amin. Sallallahu alaihi wasallam, amin. Sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة الجنة الكريم وآله الطاهرين وأصحاب السابقين لا نهزك القول اجعلنا من خير الأمة واسترنا بخير حرمته واسترنا وبارك زمرته واستغفر ألسنتنا بمديه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا على أمره وجنته. اللهم أدخلنا وأخرجنا وإنا وأولو ما يدخلها وأنزلنا في قصورها وإنا وأولو ما ينزلها. ارحمنا يوم يسمع الملائكة فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارتنا في كل سنة ولا تجعلنا كالغافلين عنك وعنك. آمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلنا بما إنه في ذنوبا وسترك برضاك ومغفرته
اللهم إنه كان معنا في سنة ماضية إخواننا وقدروا عن الوصول إلى فلا تهتموا من ثواب هذه السنة وقدرها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووافقنا لأعمال صالحين وسنا على مكان القبور اللهم اجعلنا لعنائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وآمنا بطاعتك مسؤولين وإذا نويتنا فتوفنا غير مقبولين ولا مخزولين واغفر لنا منك بغير أزمانين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا رسولنا الكريم لنا سميعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا بنور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سردا هانئا لا نسمع بعدها أبدا استرنا أنت بغير غانا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي المؤمنين علينا لمن أزراد غير بهذه الساعات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء إنك قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقل العزة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan maulid dan makhluk yang sudah kita lakukan, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui kita semua menjadi umatnya, dan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan pembacaan maulid dan makhluk yang selalu kita bacakan, Allah lembutkan hati-hati kita, Allah jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Amin. Jaga lisan ini yang selalu menggibah, memfitnah, dan mengadu domba. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari semua itu. Insya Allah kita semua diberikan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita sudah hadir, kita lanjut kajian ini. Insya Allah Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul tabarkan li saril ashabin nabi wa li saril a'immatul mujtahidin wa li syairil masyayikh min masyariqi magharibiha khususan Pemajaran Abdullah bin Nuh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Fatwa Wijaya Al-Banjari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Habib Muhammad bin Abdul Haddar Abi Salim bin Abdul Syatiri Abi Muhammad Al-Amaliki Habib Hasan Al-Kahsah Jalan Sikiti Syekh Mustafa Kiai Haji Buya Zaidi Kiai Haji Uja Mukhtar bin Abdul Somad wali sairin masyayikhi lagi lam askura asma'ahum wa ta'ala bi asma'ihim wa nafa'na bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tawasan taburkan bikiraati sairul adkar wa bikiraati maulid wa bikiraati mahlul qiyam wa bikiraati wa bibarakati kitab risalatum mu'anah wal bunya wa fikul ibadah lil habib Muhammad amin bin Abu Bakar. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barakas sholihin Allahumma bikaramati wa bibarakatihi Allahumma fil hayyina wa maitina wa khususan kita doakan saudara kerabat keluarga kita yang telah mendahului kita, khususan Ibu Iyah Munirah binti Rausin, Bapak Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, Ibu Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi, Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, Ibu Yeni Adawini binti Abdul Ghani, Bapak Abdul Latif bin Abdul Ghani, Bapak Ujono bin Abdillah, Bapak Haji Dini Keswara bin Muhammad Syamsu, Haji Ahmad Fahrudin bin Haji Abdurrahman Asy'ari, Haji Iskandar bin Haji Ghazali, Haji Ruqayyah binti Ma'in, Haji Sofia binti Haji Maut Yusuf, dan juga sahibul masjid. Kita doakan semoga diberikan keberkahan dan juga diberikan kemudahan dalam segala macam urusannya, yaitu Bapak Haji Abdurrahim bin Abdul Ghani dan juga Ketua DKM Bapak Haji Rahman bin Abdul Ghani. Dan juga kita doakan saudara kerabat keluarga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan afiat, yang sedang menjalankan usahanya dimudahkan, dilancarkan dan dihasil maksudkan bijahi bi karamatihi bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawasul taburkan di qiraati wudu syakran li Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barakas sholihin Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana Allahumma asimna wa asim ma ma'ana Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana bijahi wa bi karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهدر محذور ومن جميع السرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى رأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasan tabarkan bi qiraati kitab Risalatul Muawanah wa muzahara wal muwazara li ragibina minal mu'minin fi sulki tarkil akhirah. Al-Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Alamah Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Aul Haddad wa nafa'na bi ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mulk fadla bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabika natawassal ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanil hal ilahana ilmuka kafin anis wal ikfina bi hadil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bi hadil fatihatil maqala wa hasil ma fi domirina. Allahumma salli ala qaulina Allahumma yassir Allahumma salli ala qaulina wa ahsikum wa ila ya basik segala kesukaan dan kejahatan. Allahumma fini bi anadika Allahumma fir bi anadika ishfi anta syafi la shifa illa shifa. Allahumma fir anadika
Siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa memanfaatkan sisa umur kita ini untuk memberikan momen yang terbaik ketika dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebiasaan yang baik dan sehingga ditakdirkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini ada beberapa hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya adalah tanggal 10 Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian pada tanggal 10 Muharram atau lebih dikenal dengan Asyura. Nah, di bulan Asyura ini di dalam satu kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nuradarihahu, di dalam kitabnya Gunyah, beliau menjelaskan keutamaan daripada tanggal 10 daripada bulan Muharram. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa yaitu yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum wa nafa'na bi ulumihi fi darin amin. Suatu ketika para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah laqad fadallahu ta'ala yaumul asyura ala sairil ayyam. Lalu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yaumul asyura minal muharram a'ta thawabal asyara alaf malak. Dikatakan siapa saja yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berarti pas hari 10 Muharram Kamis ya? Oh, Kamis. Jadi hari Jumatnya tanggal 11. Jadi dikatakan siapa saja yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada Asyura, maka Allah akan berikan ganjaran sebanyak ganjaran pahala 10.000 ganjaran pahala malaikat yang beribadah. Bukan ganjaran pahala manusia, malaikat. Artinya apa? Malaikat yang diciptakan dari mulai awal ciptakan, yang kerjaannya sujud saja sampai hari kiamat, sujud terus, nggak ada capek-capek, nggak ada lelahnya. Nah, ganjaran pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram itu mendapatkan 10.000 ganjaran pahala malaikat. Wa man shoma yaumul asyura minal muharram a'ta thawabal asyara alaf syahid. Dan juga dikatakan bahwa siapa saja yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Allah akan berikan ganjaran pahala 10.000 pahala orang yang wafat dalam keadaan mati syahid. Seseorang yang meninggal saja satu mati syahid itu luar biasa, spesial khusus. Nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikafankan kecuali dengan pakaian yang ada. Darah yang ada nggak boleh dibersihkan. Kenapa? Karena dia berbangga dengan darahnya yang berada di tubuhnya. Disolatkan pun juga jangan. Kenapa? Nggak ada dosanya. Satu. Sedangkan yang berpuasa tanggal 10 bulan Muharram mendapatkan ganjaran 10.000 ganjaran pahala orang yang wafat dalam keadaan syahid. Wa thawaba asyara alaf haj wa umrah, dan juga mendapatkan ganjaran pahala 10.000 orang yang berangkat haji dan umroh, semuanya predikatnya mabrur. Coba satu hari berpuasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 10. Ustaz, ini nggak kira-kira Ustaz ini bener nih ganjaran pahalanya banyak, bener nih nggak rugi bandar nih, Allah nggak rugi ini ngasih ganjaran pahala segini banyaknya? Enggak, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, maha penyayang. Nggak kira-kira kalau ngasih pahala ganjaran kepada kita. Yang jadi masalah itu bukan ganjaran pahalanya, kitanya puasa gak kagak. Nggak usah dibahas, ya Allah pahalanya gede banget, nggak usah dibahas itunya mah, itu urusan Allah itu mah. Yang perlu dibahas, kira-kira nih besok kita mau puasa apa kagak nih? Nah, yang penting niat nih, ya Allah saya niat nanti tanggal 10 Muharram saya niat mau puasa. Perkara nanti pas hari haknya, pas banget diperiksa, ternyata dapat, ada bercat, dapat datang bulan, nggak apa-apa, ganjaran pahalanya udah dapat nih.
Niatul mukmin khairun min, belum diamalkan, niatnya sudah diucapkan, tapi ganjaran pahala yang disebut ini banyak nih ganjaran pahala ini. Mungkin bisa ngap nih bacanya nih. Bisa banyak bener ganjaran pahalanya nih. Nah, dia sudah niatkan, pada hari momen haknya dia tidak bisa lakukan, ganjaran pahalanya sudah dicatat dan Allah berikan kepadanya. Nah, dan sekarang ini niat nih, Ustadz, itu tetangga saya niat mulu kerja kagak, nggak ada masalah. Yang bahaya itu adalah niat kagak, diamalin kagak. Ya, nah, lanjut, apalagi nih? Waman masaha biyadihi ala ra'si yatim yaumul asyra rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin ala ra'sihi darajah fil jannah. Nah, ini dia nih yang saya kadang-kadang suka kasihan gitu deh. Dia ngaji kagak, cuman denger pas hari haknya dikatakan siapa saja yang pada tanggal 10 Muharram. Sehingga jadilah di masyarakat kita budaya 10 Muharram itu jadi hari raya anak yatim. Sebenarnya nggak ada. Tapi karena kita ingin membuat apa ya, kalau sifatnya itu gebiar, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menyantuni, mengasihi, menyayangi anak yatim, nggak ada ceritanya setahun sekali. Kita ngasih duit amplop isinya 500.000 setahun sekali. Paling banter tuh beli garam. Dicicipin sehari-hari baru habis tuh selama setahun. Jadi yang dimaksud 10 Muharram itu adalah memang ini merupakan bagian daripada dakwah syiar bahwa jangan lupa ada orang sekitar kita yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah anak yatim. Rasul katakan siapa yang memuliakan, merawat, menyantuni anak yatim itu di surga denganku seperti begini nih, tetanggaan. Bukan dengan siapa-siapa, tetangganya dengan Kanjeng Nabi. Malah ada satu kisah, ada seorang wanita, hampir saja dia mendahului Kanjeng Nabi masuk ke dalam surga. Ditanya, siapa wanita itu? Ternyata wanita itu setelah diselidiki adalah dia banyak menyantuni anak-anak yatim. Jadi, menyantuni anak yatim itu jangan setahun sekali aja. Ya, tetangga kita nih, wah anak yatim, kasihan nih. Ustadz, anak yatim itu biasanya bandel. Biasalah, dia dirawat sama ibunya. Bapaknya meninggal, nggak dapat kasih sayang dari bapaknya, dan ibunya sibuk cari uang, akhirnya kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga rata-rata anak yatim bandel. Ya wajar, kurang perhatian. Nah, kita jangan langsung menghujat, membuli, anak yatim rata-rata bandel. Keadaannya memang seperti itu gitu. Nah, karena itulah kita harus sayangi, kita harus santuni. Lihat, oh kasihan. Jangan hanya kasihan ngelihat emaknya janda, anaknya yang paling diperhatiin nih. Ya, fokusnya ke anaknya, jangan kasihan tuh anaknya ada yang rawat, emaknya dinikahin. Ya, jangan momen nih 1 Muharram, 10 Muharram, jangan. Ya, yang fokusnya adalah anaknya. Nah, ketika itu di bulan Muharram tanggal 10 itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi siapa yang mengusap kepala anak yatim. Ibu bayangkan, ini di majelis ini ada 100 orang, anak yatim di depan, satu orang setiap mengusap, itu pitak lama-lama rambut anak. Kasihan, semua diusap. Bukan masalah diusapnya, bukan masalah usapnya. Coba kalau tuh anak yang punya rambut botak, minder dia hadir di sini. Kenapa minder? Gak ada yang mengusap kepala saya karena nggak ada rambutnya. Jadi bukan masalah mengusap rambutnya. Mengusap rambut itu adalah bahasa kasih sayang. Berupa apa? Ngasih santunan, perhatian itu sama anak. Kapan? Tidak hanya pada tanggal 10 Muharram. Diusap saja. Dikasih amplop kagak. Itu anak pulang ke rumah, ya Allah, ada bangsa 100 jamaah, 100 lembar yang rontok nih. Dikasih kagak, cuma didoain doang. Diusap juga, dikasih juga. Nah, usap perlu diusap? Nah, nggak perlu diusap sebenarnya. Itu hanya bahasa simbolik gitu. Kalau ini diartikan secara letterlet, maka bisa ibu bayangkan, menjelang tanggal 10 Muharram itu anak-anak pada nggak mau cukur rambut. Nggak ada yang mau cukur rambut. Kenapa? Sengaja digondrongin, biar orang berebutan mengusap rambut dia, karena satu helai rambut itu mengangkat derajat nanti di surga. Jadi bahasanya adalah kita menyantuni dan kasih sayang. Dan perlu diperhatikan nih, kita ada ya, Teh? Ada. Tanggal hari Jumat. Hari Jumat. Nah, tentunya syarat dan ketentuannya itu harus sesuai dengan panitia. Ini anak yatim. Lah, bagaimana anak yatim? Udah punya anak 2 disebut anak yatim.
Jadi harus ada kriterianya. Dia belum bisa mandiri, nggak ada yang nanggung dia. Nah, kriteria itu yang harus kita kasih. Dia udah punya istri. Kok kamu hadir di sini? Saya kan bapak saya udah meninggal. Terus itu masih apa? Sama anak bini. Itu nggak termasuk anak yatim. Jadi ada kriterianya. Dan ketika memberikan santunan anak yatim, coba dikondisikan, jangan sampai mereka itu malu. Ya, jangan sampai mereka malu, sampai diposting. Coba ibu, ketika menerima sesuatu, dan itu difoto, diviralkan, dan itu menjadi jejak digital, sampai sekian tahun akan terlihat tuh. Jangan, ya. Kalau bisa hal seperti itu nggak usah didokumentasikan, apalagi diviralkan. Kasihan. Jadi jangan sampai kita ngasih itu membuat jiwa dan mental dia jadi minder. Ya, nah, itu tuh perhatian gitu, itu berupa kasih sayang gitu tuh. Di tempat-tempat lain saya lihat berjejer. Semua pada mendokumentasikan. Dan ada yang live lagi. Itu anak semuanya rata-rata nunduk. Malu itu. Satu-satu pada ngusap rambut, ngasih amplop, ngasih amplop gitu. Nah, nanti buatlah kondisinya itu anak merasa bangga. Yang butuh tuh bukan mereka, kita yang butuh. Karena dialah maka kita bisa naik derajat di surga. Karena dialah kita menjadi dekat dengan Kanjeng Nabi. Bukan dia yang butuh, kita yang butuh, coba. Jadi jangan dibalik. Coba ibu punya uang 100 juta. Ini uang 100 juta nggak ada harganya kalau membuat posisi kita dekat Kanjeng Nabi, coba. Nggak ada harganya 100 juta. Karena ada anak yatim, itulah maka 100 juta ini membuat kita dekat dengan Kanjeng Nabi. Coba kalau nggak ada ini nih. Mau dikasih ke siapa nih? Mau dikasih ke tukang minta-minta? Nggak akan bisa dekat Kanjeng Nabi begini. Jadi artinya, momen itu yang butuh itu adalah bukan anak yatim. Yang butuh siapa? Kita yang butuh. Karena anak yatimlah kita bisa dekat dengan Kanjeng Nabi, dengan anak yatimlah kita bisa naik derajat nanti di surga. Lanjut Bu ya. Lalu dikatakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man fatara mu'minan lailatal asyura fa ka'annama aftara indahu jami'a ummati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam wa asba'a butunihim. Siapa saja yang memberikan menderma membuat buka puasa. Nah, tanggal 9 pada 10 ini pada puasa nih. Nah, kita bikin makanan, bikin nasi bok. Kita berikan ke masjid, kira-kira didata berapa yang nanti puasa. Kita cek di majelis taklim siapa yang nanti puasa. Kita cek ke pesantren ada berapa anak santri yang puasa. Nah, kita kasih tuh. Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa pada hari tersebut, maka sama kedudukannya dia memberikan makan sampai kenyang seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak tanggung-tanggung, coba. Bukan 1, 2, bukan 10, bukan 100, 200. Seluruh umat Kanjeng Nabi itu merasakan hal yang seperti itu. Nah, jadi saya juga sama, ibu-ibu juga sama. Yuk kita sama-sama tanggal 9, 10 kalau bisa. Ustaz, nggak kuat, tanggal 10, mangga. Tapi untuk membedakan, jangan sampai sama dengan orang-orang Yahudi, mereka juga berpuasa. Kenapa? Mereka mengungkapkan rasa syukur karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Ungkapan rasa syukur itulah mereka berpuasa. Kata Kanjeng Nabi, kami umat Islam lebih berhak untuk berpuasa dan mensyukuri itu. Untuk membedakan, maka harus dibedakan. Jadi berpuasa pada tanggal 10, kalau bisa diawali dengan tanggal 9. Itu Bu ya. Ya. Qalu ya Rasulullah laqad fadalallahu ta'ala ya mu'asyara ala sairil ayyam. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, khalaqallahu ta'ala. Bu, ini panjang nih, kayaknya cukup ya. Panjang banget, ya. Ada hal-hal yang istimewa. Kenapa kok 10 Asyura itu sedemikian istimewa? Karena banyak hal-hal yang ada terjadi di alam jagat raya ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Mungkin kita lanjut nanti pembahasan pertemuan berikutnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitabnya Risalatul Mu'awwanah. Kalau di kitab saya ini halaman 51.
baris kelima dari bawah. Kalau ibu halaman 150 halaman 50 baris ke-6 dari atas. Halaman 50 baris ke-6 dari atas. Yang terjemahan 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-muallif radhiyallahu anhu wa ankum wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya di rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, Allah mengizinkan untuk mengangkat dan meninggikan dan menyebut pada masjid tersebut nama Allah. Artinya ini dikatakan di masjid itu hanya diperbolehkan hal-hal yang sifatnya mengangkat nama Allah dan menyebut nama Allah. Ila qaulihi ta'ala wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Wa idza dakhaltal masjida faqaddima rijlakal yumna, maka apabila ketika kita masuk ke dalam masjid, maka dianjurkan untuk melangkahkan kaki yang kanan wakul sambil membaca doa bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, cukup panjang Bu ya. Ini versi lengkapnya yang direkomendasikan oleh Imam Haddad, diawali dengan bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Nah, biasanya di sebagian masjid-masjid itu di depan ditulis tuh, buat apa? Pendidikan buat anak-anak yang belum hafal. Jadi ketika dia masuk masjid, dia kaki kanan dia langkahkan sambil dia baca. Untuk yang belum terbiasa. Wala tajlis, nah ini jangan duduk hatta tusolli rokaatain, yaitu disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa syaratnya sholat tahiyatul masjid? Syaratnya itu adalah ketika masuk masjid belum duduk. Tapi kalau sudah duduk, gugur sudah sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Itu ya, kalau udah kepalang duduk berarti nggak perlu lagi, nggak sunnah lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, fa in lam tatamakkan min sholati, kalau misalnya nggak memungkinkan, nah biasanya nggak memungkinkan tuh kayak gini nih, ketika lagi mahalul qiyam. Nah, ketika mahalul qiyam kita menyambut kanjeng Nabi, kita masuk masjid, kayaknya kurang pas sholat tahiyatul masjid. Akhirnya kita ikut berdiri membaca mahalul qiyam. Kalau misalnya seperti itu, maka yang diperbolehkan adalah membaca 4 kali nih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibaca 4 kali. Kalau kondisinya nggak memungkinkan, masuk ke dalam masjid, udah penuh rame, nggak ada tempat yang kosong untuk sholat. Ya mau nggak mau, akhirnya kita nggak sholat tahiyatul masjid, kita langsung duduk. Maka diganti dengan bacaan tadi. Apakah harus sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid? Tidak, tidak harus. Jadi apapun sholat sunnah, ketika ibu masuk ke dalam masjid, sholat sunnah itu merupakan bagian daripada tahiyatul masjid. Contoh, ini hari Jumat pas nih, hari Jumat nih. Ketika masuk masjid, sudah pernah kita bahas di pengajian Usfuriyah ya, kalau nggak salah. Jadi ketika masuk masjid, sholat 2 rakaat. 2 rakaat, rakaat pertama membaca Fatihah, lalu membaca Qulhu 50 kali. Ingat? Ingat, hari Jumat, sholat 2 rakaat, rakaat pertama membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca Qulhu 50 kali. Itu 2 kali. Kalau disebut itu namanya sholat li'adai hakil Jum'ah. Ini yang sering Abi perintahkan kepada anak-anak santri, itu harus dikerjakan setiap Jumat 4 rakaat 2 kali salam. Nah, apa manfaatnya? Di antara manfaatnya adalah
bahwa orang yang melaksanakan sholat itu dia tidak akan diwafatkan, nggak akan diwafatkan kecuali Allah perlihatkan tempatnya nanti di surga. Kalimatnya simple, Allah nggak akan wafatkan kecuali dia sudah melihat tempatnya di surga. Artinya apa? Dipastikan kalau orang yang sudah istiqomah mendawamkan sholat di ada hati Jumat, maka insya Allah perjalanan hidupnya benar dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah dan akan masuk surga. Jadi 2 rakaat, ya. Nah, kalau misalnya ada yang masuk masjid nih, masuk masjid, dia langsung sholat liadai hati Jumat, boleh nggak? Boleh. Itu juga bagian daripada sholat tahiyatul masjid. Atau masuk masjid, langsung sholat duha, boleh nggak? Boleh. Duha itu termasuk tahiyah. Tahiyah itu apa? Menghormati. Tahiyah masjid, menghormati masjid. Jadi ketika masuk masjid, dia sholat hari Jumat nih, liadai hati Jumat, nggak perlu sholat tahiyatul masjid lagi, sudah diwakilkan. Atau masuk sholat duha, sudah mewakilkan. Atau habis dari wudhu, masuk ke dalam masjid, dia nggak sholat tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah wudhu, itu sudah mencukupi. Gitu Bu ya. Nah, sholat liadai hakil Jum'ah 4 rakaat, dibuat 2 kali salam. Setelah membaca surat Fatihah, membaca surat Qul 50 kali. Kalau ibu-ibu nggak di masjid, berarti sholatnya di rumah. Nah, sholatnya di rumah. Ya, pahalanya yang sangat luar biasa. Jangan sampai enggak. Wa idza, nah setelah berada di masjid mau keluar, wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra, dan ketika keluar masjid maka didahulukan kaki yang kiri. Bacaannya sama, waqul ma taqaddama wa ja'al badala abwaba rahmatik abwaba fadlik. Bacaannya sama dengan doa yang tadi. Bacaan doanya sama, hanya yang abwaba rahmatiknya diganti dengan abwaba fadlik. Nah, jadi bedanya masuk ke dalam masjid itu diawali Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ketika keluar, Bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadli. Jangan dibalik ya. Kenapa ketika masuk itu rahmatik? Bahwa ketika seseorang masuk ke dalam masjid, itu semuanya pasti membawa segala macam permasalahan kehidupan. Dan rahmat kasih sayang Allah itu adanya di masjid. Segala macam solusinya ada di masjid. Dan tempat berkumpulnya orang-orang yang bertakwa itu di masjid. Nggak ada orang yang munafik yang bisa bertahan dalam masjid. Maka masuk ke dalam masjid itu membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dibuka segala macam rahmat. Sehingga ada dalam permasalahan keluarga, habis ribut ketika berada di rumah, ada permasalahan di kantor, banyak tekanan hidup segala macam, kemana larinya? Ke masjid. Pasti Allah buka tuh segala simpul-simpul permasalahan itu satu demi satu akan terbuka di masjid. Mungkin ibu masih ingat ada seseorang mu'alaf dari kaum Majusi yang dia satu keluarga jadi mu'alaf, semua fasilitas hidupnya, tunjangan hidupnya, semuanya ditarik sampai dia dimiskinkan. Dia berusaha untuk kerja ke pasar, nggak ada yang mempekerjakan dia, sampai dia pulang ke rumah dalam keadaan tangan hampa dan anak istrinya yang mu'alaf kelaparan. Masih ingat nggak? Masih ingat? Sudah, berarti nggak usah dilanjut kalau udah ingat. Artinya masuk ke dalam masjid itu abwaba Allahumma ftahli abwaba rahmati. Tapi ketika keluar Allahumma ftahli abwaba fadlik, ya Allah bukakanlah seluruh karunia. Karunia apa? Karunia pekerjaan, karunia dari segala macam permasalahan. Ketika di dalam masjid dibukakan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya karunianya ada di luar. Semuanya di luar. Proyek, pekerjaan, terus segala macam hal-hal yang sifatnya kebutuhan kita di dalam rumah tangga, itu semuanya adanya di luar. Maka dibaca Allahumma ftahli abwaba fadlik. Jadi jangan dibalik. Karena mau cari usaha, bisnis itu di masjid nggak ada. Karena di masjid khusus untuk ibadah. Hasil daripada mendapatkan rahmat di dalam masjid, itu fadliknya ada di luar.
Makanya dari doa ini mengajarkan, nggak boleh seseorang itu di masjid aja, kerja kagak. Pokoknya dia dapat rahmat dari Allah saja. Dia di masjid nggak keluar-keluar rumah. Kira-kira pasti kebutuhan rumah tangga dia tidak akan bisa tercover kalau di masjid terus. Tapi juga nggak boleh seseorang itu di luar saja, mengandalkan kemampuan dirinya, tidak mengaitkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa dia ke masjid juga nggak akan bisa bertahan lama. Jadi dua-dua ini harus ada nih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik dan Allahumma ftahli abwaba fadli. Wajib, nah ditambah nih untuk keluar rumah nih, untuk keluar dari masjid. Wajib, a'udzubillah minasyaitonir rajim wa junudihi. Aku berlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada godaan setan yang terkutuk dan bala tentaranya. Artinya godaan setan dan seluruh bala tentaranya itu semuanya ada di luar masjid. Jadi ketika keluar dari masjid, jangan lupa setelah membaca doa tadi dibaca Allahumma inni a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Berlindung kepada Allah daripada godaan setan dan bala tentaranya. Wa idza sami'ta al-muadzin. Nah, ini berkaitan dengan kita menjawab muadzin. Wa idza sami'ta al-muadzin faqul mithla ma yaqul illa fil hayalatain. Ketika muazin sedang azan, maka kita menjawab sama dengan apa yang diucapkan oleh yang azan. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar. Hanya saja ketika pada dua kalimat hayalatain, yaitu kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Di situ ada dua kalimat ajakan. Yang pertama hayya 'alas shalah, ibadah yang paling tertinggi, dan apa yang ajakan berikutnya hayya 'alal falah. Ada dua ajakan yang tertinggi nih. Yang pertama sholat ini adalah ibadah yang tidak Allah berikan kecuali Allah langsung bertemu dengan kanjeng Nabi. Ibadah yang lain melalui perantara, puasa, haji, sedekah, zakat, semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sholat enggak, sedemikian tingginya derajat ibadah sholat nih. Nah yang kedua, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kenapa harus falah? Falah itu diambil daripada kalimat aflaha. Aflaha itu di dalam kamus bahasa Arab itu kalau kita buka, itu artinya adalah syarqul ardi lil buruj. Artinya membelah tanah untuk memasukkan bibit. Jadi ini kita punya bibit, dibuka itu tanah, masukkan bibit. Nah, pekerjaan itu biasanya pekerjaan siapa? Petani. Maka petani disebut dengan falah. Apa kaitannya petani dengan falah keberuntungan? Ternyata pekerjaan petani modalnya dikit, cuma satu bibit, dan modalnya pun sementara. Artinya nggak selama-lamanya. Sekali dia menanam, selama-lamanya dia akan mendapatkan hasilnya, panennya. Dikaitkan dengan ibadah kita, ketika seorang petani itu menanam, maka akan tumbuh, dikatakan akan tumbuh menjadi 70 ranting. Dari setiap ranting ini tumbuh menjadi 100 buah. Ibu bisa bayangkan, dari 100 buah ini ada bijinya dijadikan bibit, kalau ditanam akan bertambah banyak. Artinya, seorang petani dengan satu bibit ini, dia akan mendapatkan panen yang berlimpah, yang bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali sepanjang masa. Hayya 'alal falah, Allah ngajak, yuk berbuat kebaikan. Karena kalau satu kebaikan kita kerjakan di dunia, entah itu kita sedekah, entah itu kita puasa, entah itu kita mengerjakan pekerjaan baik yang sifatnya itu ibadah kebaikan, maka ganjaran pahalanya akan berlipat-lipat dan kekal abadi. Ngasih bukaan buat orang puasa, ngasih seteguk minuman, modalnya mah receh, tapi ganjaran pahalanya ini nggak akan habis-habisnya, 70 sampai 100 kali lipat dan kekal abadi yang didapatkan tidak hanya di dunia, bahkan sampai akhirat. Itu yang dimaksud dengan al-falah. Jadi konsep kita kayak petani. Saya ngasih sedekah sama orang, sama anak yatim. Jangan mikir gini, jangan hitung-hitungan setelah ngasih sedekah.
Karena hasil yang kita dapatkan itu jauh lebih besar daripada yang kita kasih. Ngasih, masukin uang ke amplop. Setelah ngasih, lalu kita apakah berhak ngatur itu anak yatim? Kita atur anak yatim karena kita merasa sebagai donatur. Yang donatur aja nggak boleh ngatur, apalagi yang bukan donatur. Artinya, kalau sudah sedekah, ya sudah, lupakan saja sudah. Nggak usah kita ingat-ingat lagi. Karena apa? Ganjaran pahala yang kita dapatkan dari modal yang sedikit dan sementara itu, hasil yang kita dapatkan jauh lebih banyak, berlimpah ruah dan kekal abadi. Nggak sebanding kita ngunggit-ngunggit kebaikan yang kecil itu gitu. Nah, ini harus dipahami konsep ini sama kita nih, yang ngaji nih. Jangan sampai yang sifatnya baru ngasih diungkit, atau sudah mulai sikapnya kayak ngebosi, kayak ngerasa dia seperti bos, karena dia yang menghandle ini semua acara. Jangan. Ketika kita sudah sedekah, hilangkan tuh semua sifat kita sudah merasa ngasih. Seperti apa? Mohon maaf, kalau kita sudah buang air besar, diinget-inget nggak itu? Ya Allah sayang banget ya, tadi makan di rumah makan pagi sore itu kalau nggak salah habis 1 juta. Ya Allah, habis percuma cuma gitu doang. Makan di rumah makan Jepang cuma 1 piring, nggak salah nih harganya nih, ini kan makanannya cuma sedikit. Iya, ikan salmon sama telurnya harganya hampir 500.000. Udah habis makan mules, mikir ya Allah sayang amat ya, itu makan 500.000 terus kebuang percuma aja. Pernah nggak kepikiran begitu kita? Begitu juga ngasih sedekah, udah ngasih sedekah, ngasih infak segala macam, udah setelah ngasih, udah tutup mata segala macam telinga, udah lupakan, kayak nggak pernah ngasih. Itu Bu ya, sayang ganjaran pahala yang berlimpah ruah yang akan kita berikan lama-lama tuh hancur habis seperti garam kena air. Sayang, rugi, jangan sampai ya Bu ya. Wa fi tasbit, nah ketika muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita jawab sodakta wa barorta, benar engkau apa yang telah engkau ucapkan, itu kita ucapkan sodakta wa barorta. Fa idza faragta, maka setelah selesai muazin, maka kita mengucapkan sholli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat lalu membaca doa habis azan. Nah ini harus hafal nih ya, nggak perlu dites teh, nggak perlu, karena kalau dites besok nggak pada ngaji. Pokoknya ibu-ibu hafalin ya, ibu-ibu hafalin. Kalau nggak hafal ya sudah, suruh anaknya, cucunya tolong printin doa habis azan. Setelah itu laminating, simpen, gantungin di tembok. Jadi pas azan teh nenek tinggal atau ibu tinggal baca doa sambil baca aja, nak boleh, nggak ada masalah ya. Tinggal suruh anaknya di print. Apa doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Nah setelah itu ditambah tuh doanya, membaca doa Allahumma firli wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Itu dibaca sampai nggak? Sampai girang, seneng tuh orang tua almarhum kita. Ya Allah, nggak rugi dulu nih anak cucu disuruh ngaji, ternyata manfaat buat di alam barzah. Setiap terdengar kumandang azan dia ngedoain, dibacakan Allahumma firli 5 kali, tapi Allahumma firli wali walidaya warhamhuma, dan meminta rahmatnya 1 kali. Coba ampunan 5 kali, rahmat 1 kali. Artinya rahmat Allah itu saking begitu banyaknya, nggak perlu banyak-banyak diucapkan, 1 kali cukup. Tapi kalau untuk mengampunkan itu harus perlu banyak dibacanya. Nah setiap habis azan jangan sampai enggak baca doa Allahumma firli. Kalau itu dilakukan, itu termasuk kita anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, maka gugurlah hak-hak orang tua kita daripada kita. Amalan sederhana, tapi sangat luar biasa manfaatnya diterima oleh orang-orang yang di alam barzah. Jangan sampai enggak itu mah amalan yang ringan enteng. Jangan sampai enggak ya. Setiap habis azan, baca Allahumma firli 5 kali, ditutup warhamhuma kama rabbayani
Sugiro 1 kali. Itu ya. Yang kedua, setelah selesai ketika tahiyat terakhir sujud, baca 1 kali dengan bahasa Arab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika sujud 1 kali itu dibaca. Nah, kalau yang 2 ini sudah dilakukan, dikatakan anis kurli wali walidayya. Allah mengikatkan tanda syukur kita kepada Allah, yaitu syukur juga kita kepada kedua orang tua. Syukur kita kepada Allah dengan sholat, syukur kita kepada orang tua mendoakan. Allah kaitkan tuh, saking sedemikian pentingnya supaya nggak lupa tuh, ya. Kalau itu sudah dilakukan, berarti 2 tadi itu dapat. Kita walaupun bandel nih kita sudah termasuk anak yang berbakti. Yang kedua, gugurlah seluruh hak-hak orang tua kita terhadap kita kalau itu kita lakukan, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wa minad du'a liqaulihi alaihi salatu wasalam, dan sebagaimana sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzanain la yurad, bahwasanya siapa saja yang berdoa di antara 2 azan, maksudnya 2 azan itu di antara setelah azan dan qomat, di antara 2 waktu ini, doa apa saja insya Allah tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak bukan berarti belum dikabul, Bu, ya. Tidak akan ditolak itu artinya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, doa ini diterima nih. Di semuanya diterima. Tapi permasalahan momen dikabulkannya itu Allah yang punya hak. Kapan momen yang pas dikabulkan? Apakah pantas dikabulkan di dunia atau nggak usah? Nanti saja kumpulin di akhirat. Itu Allah yang punya hak. Kalau kita berdoa nggak ditolak, udah pasti nggak ditolak. Ya. Kalau gitu jangan sampai kita pesimis. Perasaan selama ini berdoa kok nggak pernah ada yang diijabah. Jangan, berdoa mah tetap terus. Dijawab nggak? Dijawab. Diterima nggak sama Allah? Diterima. Dikabul nggak? Dikabul. Tapi momennya untuk kita rasakan itu, momennya Allah yang lebih tahu pas buat kita. Kalau sekarang ibu-ibu coba dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat uang 1 miliar, yakin tuh tiap Jumat kagak ngaji? Yakin? Ada di mana nih dia kagak ngaji? Lagi di Garut. Lagi mana kagak ngaji nih? Kayaknya tadi abring-abringan deh sama ibu-ibu komplek, kayaknya lagi ada diskon besar-besaran tuh Muharram di mall. Udah mulai jarang. Ini emak kalau dikabulkan doanya, ini ngajinya udah nggak bener nih. Kalau ngajinya nggak bener, ibadahnya nggak bener. Ibadahnya nggak bener, udah pasti rusak nih semuanya. Udah, lebih baik ini nih ya, doa yang dia minta itu aku simpan nanti untuk di akhirat, atau nanti aku simpan untuk anak cucunya. Artinya doa tidak pernah ditolak. Nah, doa antara azan dengan qomat itu Rasul katakan la yurad, tidak ditolak. Wa minad du'a dan di antara doa yang diriwayatkan pada waktu tersebut, doanya pendek, yaitu Allahumma inni as'aluka, harusnya ada afwa di sini. Ada nggak Ibu? Ada afwa. Nah, di sini nggak ada, makanya ditambahkan ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inni bahwasanya aku as'aluka memohon kepadamu afwa, ampunan, afiyah dan afiat, baik di dunia maupun di akhirat. Doa ini dibaca, bahkan dikatakan oleh Imam Haddad di sini, waqad waradal hadz fi sunnati ala hadhi du'a fi ghairi hadzal waqt fa alaika fa innahu min ajma'il ad'iyah wa afdaliyah. Dikatakan anjuran untuk membaca doa ini di antara azan dengan qomat dikarenakan seluruh doa yang ada terkumpul pada doa ini. Doa yang berbagai macam ragam doa-doa itu semuanya terkumpul di doa yang ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi segala macam keinginan terkumpul di sini, ya. Jadi ini dibaca setelah selesai azan sebelum qomat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diamalkan oleh kita semua, saling mendoakan supaya mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan rezeki husnul khotimah. Jadi Jumat depan kita santunan anak yatim, ya. Santunan anak yatim berarti semuanya nanti acaranya di sini.
Selesai pengajian atau pas pengajian? Dimajukan? Oh ya. Ibu-ibu yang ingin memberikan santunan ke? Oh ya, di depan ada nanti santunan anak yatim. Udah niat gini. Karena gini ya, setiap di antara kita pasti semua akan mengalami masa yang namanya yatim. Ingat, jangan berpikiran kita nggak akan yatim. Anak kita pasti akan mengalami yatim. Jangan sampai anak kita nanti nggak ada yang ngurus, nggak ada yang perhatiin. Nah, anggap ini ngasih ketika santunan anak yatim seolah-olah sama ngasih buat anak kita, ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.